Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya yang selalu berbagi pengetahuan dalam sejarah jejak di Nusantara. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Lebak, Banten. Kabupaten Lebak, Banten memiliki 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Lebak, Banten berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah utara Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, sebelah timur Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah barat yaitu berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Untuk melihat sejarah Kabupaten Lebak selengkapnya, mari kita saksikan video ini sampai tuntas. Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak juga biasa disebut Rangkas Bitung oleh masyarakat setempat karena merepresentasikan ibu kota kabupaten yang menjadi jalur utama komuter lain terintegrasi ke Jabodetabek dan jalur kereta api Jakarta-Merak. Museum Mustatuli, nama pena Edward Dorwers Dekker, penulis buku Mark Haveler yang menjadi asisten residen di Lebak, yaitu pada tahun 1856, juga menjadi museum anti kolonial pertama di Indonesia yang telah dibuka pada 11 Februari 2018 di Rangkas Bitung. Museum ini berisi tentang sejarah kolonial Belanda dan peran Multatuli dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten. Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak dengan luas wilayah 304.472 ha. Sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Lebak yang jatuh pada tanggal 2 Desember tahun 1828. Terdapat beberapa catatan sejarah yang menjadi dasar pertimbangan, antara lain Kesultanan Banten mulai dari tahun 1811. Kesultanan Banten berada di bawah kekuasaan Inggris yang telah merebut Banten dari Belanda. Pada tanggal 19 Maret 1813, Sultan Maulana Muhammad Sofiyuddin, Sultan Banten yang terakhir, diturunkan secara paksa dari tahtanya oleh Thomas Comfort Raffles, wakil pemerintahan Inggris. Kemudian pemerintahan Kesultanan Banten diberhentikan dan dibentuklah Keresidenan Banten sebagai pengganti pemerintahan Kesultanan Banten. Lalu Kesultanan Banten sendiri hanya dijadikan sebagai lambang atau simbol kebudayaan dan tidak memiliki kedaulatan. Diangkatlah Joyo Miharjo, orang Rembang, Jawa Tengah, menjadi Sultan Adat Banten dengan nama Sultan Muhammad Rafiuddin sebagai pengganti Sultan Banten terakhir, Sultan Maulana Muhammad Safiyuddin. Joyo Miharjo atau Muhammad Rafiuddin ialah suami Ratu Arsiah, dan Ratu Arsiah ialah adik Ratu Asia, ibunda Sultan Maulana Muhammad Safiyuddin. Joyo Miharjo atau Muhammad Rafiuddin yang bukan keturunan Sultan Banten diberikan gelar Sultan Banten oleh pemerintah Inggris dengan tidak memiliki wilayah kekuasaan. Sedangkan daerah kekuasaan Kesultanan Banten dibagi 4 wilayah, yaitu wilayah Banten Lor, wilayah Banten Kulon, wilayah Banten Tengah, dan wilayah Banten Kidul.
Ibu kota wilayah Banten Kidul terletak di Cilangkahan dan pemerintahannya dipimpin oleh bupati yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles, yaitu Temenggung Suradilaga Raden Muhammad. Ia bertanggung jawab langsung kepada Residen Banten, wakil pemerintah Inggris, bukan pada Kesultanan Banten lagi hingga pada tahun 1819. Banten kembali jatuh ke Belanda. Di tahun itu pula Kesultanan Banten dihapuskan atau dibubarkan. Joyo Miharjo dicopot gelar sultannya, kemudian mengganti semua keempat bupati yang diangkat oleh pemerintahan Inggris di wilayah Banten. Untuk Banten Kidul, Temenggung Suradilaga atau Raden Muhammad digantikan oleh Tubagus Jamil, putra Sultan Banten Abu Muhsin Muhammad Sifau Zainul Abidin, dengan gelar Raden Adipati Jamil atau Pangeran Sanjaya, dengan Ki Ngabehi Bahu Pringga bekas punggawa Kesultanan Banten sebagai wakilnya dengan gelar Patih Derus. Perubahan nama menjadi Kabupaten Lebak pada tahun 1828. Ibu kota Kabupaten Banten Kidul dipindahkan dari Cilangkahan ke Lebak Parahiang, daerah Liu Widamar. Mengganti nama Kabupaten Banten Kidul menjadi Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember tahun 1828. Tanggal bulan ini dijadikan hari jadi Kabupaten Lebak karena Pangeran Sanjaya atau Raden Adipati Jamil, Bupati Lebak pertama, dan Patih Derus, Patih Lebak pertama, tidak mampu mengatasi perlawanan rakyat terhadap Belanda. Tahun 1830, pemerintah Belanda pun mengganti kedudukan mereka berdua. Raden Adipati Jamil diganti oleh Raden Temenggung Adipati Kartanagara Demang Jasinga yang telah berhasil membantu Belanda menumpas perlawanan Nyai Gumparo atau Nyai Mas Gamparan, dan Patih Derus diganti oleh Patih Jahar pada tahun 1842. Ibu kota Kabupaten Lebak dipindahkan dari Lebak Parahiang, daerah Liu Widama, ke Warung Gunung, namun nama Lebak tetap dipakai. Pemindahan ibu kota ke Rangkas Bitung berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 15 tanggal 17 Januari tahun 1849. Ibu kota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warung Gunung harus dipindahkan. Kemudian Raden Temenggung Adipati Kartanagara, Bupati Lebak, memerintahkan wakilnya yaitu Patih Jahar untuk menemukan lokasi strategis untuk dijadikan ibu kota pusat pemerintahan Lebak. Maka ditemukanlah daerah hutan bambu belantara yang kemudian setelah hutan tersebut dibuka kemudian langsung dinamai Rangkas Bitung. Lalu dimulailah pembangunan berbagai macam sarana pusat pemerintahan dan pelaksanaan pemindahan ibu kotanya secara resmi baru dilaksanakan pada tahun 1851 dengan diresmikan pada tanggal 31 Maret tahun 1851. Kabupaten Lebak juga dikenal sebagai tempat bertugasnya Eduardo Westdecker yang lebih dikenal dengan nama Pena Multatuli. Edward pernah diangkat pada tahun 1856 sebagai asisten residen. Setelah mengundurkan diri dari tugasnya di Lebak selama 3 bulan, Edward telah menerbitkan buku pada 4 tahun kemudian, yaitu Machiavelli. Tulisan itu berupa novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan buruk orang Belanda dan pemimpin pribumi pada masyarakat di Hindia Belanda. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Lebak Banten mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.